Hai, saya Aziz. Hai, saya Cynthia. Hai, saya Imam. Hai, saya Stefan. Saya Yusuf. Halo, pejuang NIP dan NIP 3K. Bertemu lagi dengan saya Maria. Hari ini kita akan mengadakan Cicek CPNS Part 2. Pada Cicek tahap 1 di atas, kita sudah membahas tentang syarat umum seleksi calon ASN. Badan Kepegawaian Daerah telah membagikan flyer berisi Cicek CPNS Part 2. Pada flyer tersebut, BKD mengajak para pejuang NIP dan NIP 3K untuk mengajukan pertanyaan seputar teknis pelaksanaan seleksi CASN tahun 2021. Kami telah merangkum pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui Facebook, YouTube, Twitter, dan Instagram dan akan dijawab dalam segmen Anda bertanya, BKD menjawab. Ada yang nanya nih, formasi P3K untuk Pemprov sudah ada atau belum? Nah, jadi di sini pengumuman seleksi CASN pemerintah Provinsi NTT bisa diakses oleh teman-teman sekalian pada website BKD Provinsi NTT. Nah, yang tertera di link bawah ini. Pertanyaan selanjutnya nih, ada di sebelah sini. Jadi jawabannya yaitu surat lamaran ditulis tangan pada kertas folio bergaris. Tidak boleh diketik. Ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur tanpa ceki kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT. Pelamar wajib menandatangani surat lamaran tanpa menggunakan materai. Untuk unggahan pas foto, ukuran pas foto tidak bersifat mengikat. Pelamar bisa mengunggah foto ukuran 3x4 ataupun 4x6. Yang wajib adalah ukuran file foto tersebut tidak boleh lebih dari 200 KB. Pas foto yang diunggah wajib berlatar belakang merah. Foto menghadap ke depan dan tidak menggunakan kacamata. Pada seleksi CASN tahun ini, ada fitur baru yang ditambah oleh panitia seleksi, yaitu fitur face recognition. Pelamar juga diminta untuk mengunggah swafoto atau foto selfie. Swafoto ini yang akan digunakan sebagai data pembanding pada saat proses registrasi ketika akan mengikuti SKD maupun SKB. Ada yang bertanya terkait batas usia? Oh, pertanyaannya seperti di sini nih. Jadi, syarat batasan umur untuk mengikuti seleksi CPNS adalah minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Bagi pelamar pada formasi dokter spesialis, batasan umur maksimal adalah 40 tahun. Pelamar dengan umur di atas 35 tahun dapat mengikuti seleksi P3K yang batas umurnya lebih fleksibel, yaitu minimal 20 tahun dan maksimal 57 tahun. Oh iya, untuk teman-teman tahu nih, untuk tahun 2021 ini, pemerintah Provinsi NTT mendapat 51 formasi P3K tenaga teknis non-guru. Saat ini, baru sedikit pelamar yang mendaftar untuk mengisi formasi P3K tenaga teknis ini. Bagi pelamar yang usianya di atas 35 tahun dapat melamar pada formasi tenaga teknis yaitu dokter, teknisi elektromedis, sanitarian, pengawas bibit ternak, paramedik veteriner, peranata komputer, dan pekerja sosial. Pelamar yang memenuhi syarat tapi masih ingin berkonsultasi tentang persyaratan seleksi P3K tenaga teknis dapat menghubungi panitia seleksi melalui email pada penerimaan cpns2021@gmail.com atau bisa dibantu nanti di bawah sini ya. Formasi dan persyaratan lengkapnya dapat diakses pada website BKD Provinsi NTT. Berikutnya nih, ada pertanyaan dari teman-teman kita juga yang biasanya ditanyakan hampir setiap tahun sih pada pelaksanaan seleksi CPNS. Pertanyaannya itu kayak gini nih, apakah pelamar yang memiliki KTP luar bisa melamar juga ke Provinsi NTT?
Jawabannya simpel nih. Seluruh WNI yang memenuhi syarat bisa mengikuti seleksi CASN pada pemerintah Provinsi NTT. Jadi teman-teman nggak perlu takut. Yang penting syarat sudah terpenuhi, teman-teman bisa melamar CASN di Provinsi NTT. Pertanyaan selanjutnya, ditampilin di sini aja nih. Ya, jadi jawabannya, data tempat lahir yang digunakan sampai pada daerah tingkat 2, yaitu kabupaten atau kota, pada saat Anda lahir dan bukan data wilayah pemekaran saat ini. Pastikan data tempat lahir yang Anda ketikkan benar. Jika masih membutuhkan penambahan referensi, maka dapat melakukan permintaan penambahan data tempat lahir dengan menuju ke halaman helpdesk SCASN di tertera di bawah ini ya. Pertanyaan berikut, bagi pelamar pada formasi yang kualifikasi pendidikannya sarjana dan profesi, wajib untuk mengunggah ijazah S1 dan ijazah profesi digabung dalam satu file, demikian juga transkrip nilainya. Pertanyaan berikut, pelamar wajib mengikuti seluruh persyaratan yang tertera pada pengumuman instansi. Jika kualifikasi pendidikan yang disyaratkan adalah S1, maka dokumen yang diunggah adalah S1. Mengunggah dokumen yang tidak sesuai persyaratan hanya akan membuat pelamar gagal pada seleksi administrasi. Kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi dari persyaratan tidak akan memberikan nilai lebih kepada pelamar. Pertanyaan selanjutnya, pelamar dengan kualifikasi pendidikan dari sarjana pendidikan tidak dapat mengisi formasi yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan non-sarjana pendidikan. Tahun ini, pelamar dengan kualifikasi pendidikan sarjana pendidikan dapat mengikuti seleksi P3K Guru. Syarat dan ketentuan untuk seleksi P3K Guru dapat diakses pada website BKD Provinsi NTT. Pelamar wajib mengunggah sertifikat akreditasi program studi sesuai tahun kelulusan karena dokumen ini adalah salah satu syarat yang diwajibkan oleh pemerintah Provinsi NTT. Pelamar yang tidak mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan akan menyebabkan gagal pada seleksi administrasi. Untuk pelamar yang lulus sebelum tahun 2012 dapat mengunggah dokumen kosong ataupun mengunggah kembali scan asli ijazahnya di kolom sertifikat akreditasi. Pelamar pada formasi medek veteriner dan formasi dokter diwajibkan mengunggah sertifikat akreditasi Prodi S1 dan sertifikat akreditasi Prodi Profesi. Kedua dokumen ini harus digabung dalam satu file. Pertanyaan selanjutnya yaitu, pelamar wajib mengunggah 2 buah surat pernyataan yang digabung dalam satu file. Pertama, surat pernyataan 5 poin, dan yang kedua, surat pernyataan bersedia mengabdi. Terdapat revisi format surat pernyataan bersedia mengabdi. Revisi ini sudah diumumkan pada website BKD Provinsi NTT. Pelamar yang sudah terlanjur mengunggah surat pernyataan pengabdi dengan format yang lama, sebelum direvisi tidak bisa merevisi unggahannya. Pelamar yang hanya mengunggah 1 surat pernyataan saja akan gagal dalam seleksi administrasi. Pertanyaan selanjutnya, pemerintah Provinsi NTT tidak mewajibkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani sebagai dokumen yang wajib diunggah. Surat keterangan terkait kesehatan hanya diwajibkan bagi pelamar disabilitas. Jika pelamar menyatakan bahwa dirinya adalah pelamar penyandang disabilitas, maka sistem akan memunculkan kolom tambahan yang wajib diisi oleh pelamar. Pelamar wajib mengunggah scan asli surat keterangan dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya. Pelamar penyandang disabilitas juga diwajibkan menyertakan link berisi tautan video kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. Jika dirasa perlu, maka instansi akan menghubungi pelamar untuk melakukan verifikasi dan validasi lanjutan. Pertanyaan selanjutnya, pelaksanaan seleksi kompetensi dasar pada seleksi CPNS tahun 2021 lingkup pemerintah Provinsi NTT hanya dilaksanakan pada 1 lokasi saja, yaitu di Politeknik Negeri Kupang di Kota Kupang. Pelamar yang melamar pada pemerintah Provinsi NTT diwajibkan untuk mengikuti SKD di lokasi tersebut.
Pelaksanaan SKD dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode komputer assisted test Badan Kepegawaian Negara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Pertanyaan selanjutnya yaitu seleksi CASN lingkup pemerintah Provinsi NTT tahun 2021 dilaksanakan berbasis online. Dokumen yang disyaratkan wajib diunggah ke SSCASN. Proses verifikasi dan validasi terhadap dokumen seleksi hanya dilakukan pada sistem. Tidak ada berkas fisik yang dikirim ke BKD Provinsi NTT. Pelamar wajib memperhatikan dengan seksama setiap persyaratan yang diwajibkan oleh instansi. Kesalahan dalam membaca dan memahami pengumuman instansi menjadi tanggung jawab pelamar. Kegagalan dalam mengunggah dokumen seleksi sesuai ketentuan akan menyebabkan pelamar gagal dalam seleksi administrasi. Pertanyaan berikutnya, jika program studi ataupun perguruan tinggi tidak tertera pada SSCASN, silakan akses halaman helpdesk SSCASN pada link di bawah ini. Kemudian pilih menu perguruan tinggi tidak ditemukan dan lengkapi form isian yang tersedia. Pelamar tidak dapat memperbaiki data jika sudah mengklik akhiri pendaftaran pada halaman resume. Untuk itu, pelamar harus berhati-hati dalam mengisi data. Pertanyaan selanjutnya, pelamar yang akan mengikuti seleksi CASN lingkup pemerintah Provinsi NTT diwajibkan untuk mengunggah scan asli ijazah dan transkrip nilai yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan. Surat keterangan lulus tidak diperkenankan. Pertanyaan selanjutnya, pengisian nama program studi pada proses pendaftaran sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar yang tertera pada ijazah. Ada pertanyaan mengenai syarat minimum IPK. Untuk tahun 2021, tidak ada syarat minimum untuk IPK bagi pelamar CASN di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada pertanyaan, apa persyaratan untuk mengikuti seleksi P3K Guru? Jawabannya, terkait dengan pendaftaran dan formasi untuk P3K Guru, lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah diumumkan pada website BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teknis seleksi P3K Guru dapat diakses pada halaman berikut ini. Ada calon pelamar yang ingin mengikuti seleksi P3K Guru, namun yang bersangkutan belum terdaftar di Dapodik. Peserta yang berhak mengikuti seleksi P3K Guru dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah tenaga honorer XK2. Yang kedua, tenaga honorer pada sekolah negeri yang terdaftar pada Dapodik. Yang ketiga, tenaga honorer pada sekolah swasta yang terdaftar pada Dapodik. Dan yang keempat adalah peserta yang memiliki sertifikat pendidikan. Jika pelamar memenuhi salah satu dari kriteria di atas, maka pelamar dapat mengikuti seleksi P3K Guru. Jika pelamar belum terdaftar pada Dapodik, pelamar bisa menghubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat untuk dicarikan solusinya. Pertanyaan selanjutnya, pada keputusan Menteri Pan-RB nomor 577 tahun 2021 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat penetapan formasi guru pertama bahasa asing sebanyak 153 formasi. Formasi-formasi ini kemudian diperjelas dengan keputusan Menteri Pan-RB nomor B/M/M.SM.01.00/2021 tanggal 24 Juni 2021. Pelamar bisa melihat rincian formasi ini pada pengumuman yang sudah disampaikan di website BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan pertanyaan yang diajukan melalui email di sini,
Pastikan ijazah atau latar belakang pendidikan telah terverifikasi melalui info GTK. Pelamar memilih formasi yang linear berdasarkan data kualifikasi pendidikan dan atau sertifikat pendidik yang telah terverifikasi. Pelamar memilih formasi dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, dalam hal formasi telah tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan linear. Formasi yang sudah dilamar sebagaimana disebutkan di poin 1 tadi tidak dapat dilamar oleh pelamar lain. Dalam hal formasi tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, maka pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia formasinya. Pertanyaan berikut tentang kualifikasi pendidikan. Kesesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan formasi yang akan dilamar dapat dilihat pada Surat Edaran Dirjen GTK nomor 1460-B-PT.01-02.01 tanggal 15 Maret tahun 2021 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pengadaan pendaftaran guru P3K tahun 2021. Pertanyaan berikut ini tentang teknis melamar. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, peserta yang berhak mengikuti seleksi P3K guru dibagi dalam 4 golongan. Yang pertama, tenaga honorer XK2, yang kedua, tenaga honorer yang terdaftar pada Dapodik yang mengajar pada sekolah negeri, yang ketiga, tenaga honorer yang terdaftar pada Dapodik yang mengajar pada sekolah swasta, dan golongan terakhir adalah peserta dengan sertifikat pendidik. Khusus untuk tenaga honorer yang terdaftar pada Dapodik dan mengajar pada sekolah swasta, serta peserta dengan sertifikat pendidik tetap diwajibkan untuk mendaftar sesuai periode pendaftaran. Pada tahapan ini, pelamar belum bisa melakukan pemilihan formasi jabatan dan lokasi penempatan. Pelamar hanya bisa melakukan pendaftaran sampai dengan tahap resume atau akhir pendaftaran. Pelamar yang lolos seleksi administrasi melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan formasi yang dipilih. Tahap ini hanya dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru Dapodik. Tenaga honorer X kategori 2 sesuai dengan database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara. Bagi pelamar yang tidak lolos pada seleksi kompetensi tahap 1, dapat memilih kembali formasi dalam instansi kewenangan yang sama. Seleksi kompetensi tahap 2 dapat diikuti oleh yang pertama, guru non-ASN yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus pada seleksi kompetensi tahap 1. Tenaga honorer X kategori 2 sesuai dengan database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara yang tidak lulus seleksi kompetensi tahap 1. Yang ketiga, guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Yang terakhir, lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbudristek. Bagi pelamar yang tidak lulus pada ujian seleksi kompetensi tahap 2, dapat memilih kembali formasi di seluruh wilayah Indonesia. Seleksi kompetensi tahap 3 ini dapat diikuti oleh yang pertama, guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah
dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus pada seleksi kompetensi tahap 2. Yang kedua, tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara yang tidak lulus seleksi kompetensi tahap 2. Yang ketiga, guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus pada seleksi kompetensi tahap 2. Yang terakhir, lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek yang tidak lulus seleksi pada kompetensi tahap 2. Pertanyaan berikutnya. Di mana tempat ujian seleksi P3K bagi Provinsi NTT? Apakah akan dilaksanakan terpusat di Provinsi NTT atau dilaksanakan di kabupaten masing-masing? Tempat seleksi untuk P3K guru dapat diakses pada link berikut ini. Jika instansi mewajibkan untuk mengunggah dokumen yang asli, itu artinya dokumen yang diunggah harus berwarna, tidak boleh hitam putih atau grayscale. Apabila instansi mewajibkan menggunakan materai 10.000, kita tidak boleh menggunakan satu materai 6.000. Apabila kita mau menggunakan materai 6.000, kita harus menggunakan dua materai yang disusun sejajar atas dan bawah. Dan tanda tangan harus mengenai dua materai sekaligus. Jika instansi mewajibkan untuk mengunggah 2 dokumen, jangan hanya mengunggah 1 dokumen. Jika instansi mewajibkan dokumen ditulis tangan, jangan unggah dokumen yang diketik. Begitupun sebaliknya, jika instansi mewajibkan dokumen yang diketik rapi, jangan unggah dokumen yang ditulis tangan. Jangan menambah sendiri dokumen di luar yang diwajibkan instansi. Jika instansi mewajibkan sertifikat akreditasi program studi, jangan mengunggah sertifikat akreditasi universitas. Jika pelamar mengunggah dokumen yang lebih dari 1 halaman, unggahlah secara lengkap. Jangan halaman pertama saja atau halaman kedua saja. Dokumen dimaksud seperti misalnya surat lamaran atau ijazah atau transkrip nilai. Pilihlah formasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan instansi. Jika pelamar masih ragu terkait kualifikasi pendidikan tersebut, pelamar bisa bertanya kepada helpdesk instansi. Jika ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan atau dikonfirmasikan terkait seleksi CASN lingkup Pemprov NTT, berkonsultasilah dengan panitia seleksi pada alamat email yang tertera di bawah ini. Jangan berkonsultasi dengan sesama pelamar ataupun pelamar pada instansi lain. Selain website, BKD Provinsi NTT juga memiliki akun YouTube dan media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Informasi seputar seleksi CASN lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 selalu dipublish pada media-media tersebut. Silakan rekan-rekan sekalian follow media-media tersebut agar tidak ketinggalan informasi seputar seleksi CASN lingkup pemerintah Provinsi NTT. Sekitar. Pelamar harus teliti jika ingin melamar pada sebuah instansi. Contohnya, jika pelamar ingin melamar pada formasi instansi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka berkonsultasilah pada helpdesk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jika pelamar ingin melamar formasi pada pemerintah kabupaten atau kota, silakan melakukan konsultasi kepada helpdesk pada pemerintah kabupaten kota tersebut. Jika pelamar ingin melamar formasi pada pemerintah kabupaten, tetapi berkonsultasi kepada helpdesk pemerintah Provinsi NTT, kamu salah alamat. Kembali ke jalan yang benar ya. Pelamar harus membaca dengan sangat teliti pengumuman yang diberikan oleh instansi, memperhatikan setiap syarat yang ditetapkan oleh instansi, dan mempersiapkan semua dokumen sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi. Salam sukses untuk semua pejuang NIP dan NIP 3K di mana saja berada.